Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal-Mukarramun, para habaib, para syaraib, para ulama, yang utamanya pas hanya turun datang tadi melihat sekalinya nang datang ini levelnya tertinggi dari seorang, jadi paksa saya kan nggak izin dulu lawan perguruan suhurun Ustaz Rahmani belakang pada salah Ustaz Yusuf lah. Nah ini makanya jalan ini gugur udah hilang materi udah tahan kita pakai baca kan bukan di depan perguruan terus yang tahu dalamnya katanya macam-macam aja lapan kali kalau jadi menurut minta izin dulu di sini kebetulan PRT Pamangun duluan amat nyawanya apa asal rambut hari ini udah habis perguruan. Ada juga itu seangkatan jalan ulun cuma taburos sedikit tadi Ustaz Sobari mana deh ada juga dari Allah loraskan kepada panjangin bina memutih bercahaya situ ini. Oh bukan kan? Astaga, kira ramah kalau ada di sini. Ya seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, semoga aja hari ini kita mengingat kembali peristiwa besar yang dialami Rasulullah. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada beliau dan semakin mengingatkan kita tentang keutamaan sunnah beliau. Kalau minta izin kepada pembawa acara tadi, soalnya beberapa kali pembawa acara tadi menginjak acara, menjejaknya acara pertama saya tidak terus menginjak acara kedua yang segini pulang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini sekiranya ada buku dan anggap ini muhadarah itu bukan sih karena makan bila salah latim harus saya kalau latim atau ya kalau aku tak salah ya berangkanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ini di orang tuh bahasanya asro. Ya orang tuh apa ya orang tuh digerakkan Allah juga yang kau hadir di sini karena yang hadir di sini makanya menurut biasanya bila duduk di majelis lah ada apalagi itu majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya memuji Allah, memuji Rasulullah itu sempatakan di hati itu berdoa. Kada sekedar ibaratnya duduk mendengarkan, duduk belajar, kada sempatakan di hati berdoa karena wayah kita duduk di sini itu malaikat tuh berkumpulan mencatati siapa-siapa yang ngasih utuh. Siapa nggak? Hah? Oh utuh sani, datang catat malaikat. Siapa yang orangnya? Uji Sami, udah gitu aja. Catatnya ngarannya si Sami. Umat hadir di sini. Bahkan kan ada malaikat sejarah yang ibaratnya gawiannya mulai diciptakan Allah Taala tuh ujuk ke jalan. Sana sini bujang lagi ke jalan. Nang apa nang bicara
malaikat ini tugasnya khusus dia bila mencari majelis zikir atau majelis ilmu. Bila dapat majelis ilmu, ada langsung ini buka ke atas langit sana, berhabar lawan bubuhannya. Oh, di sana ada majelis ilmu. Sajurut turunan ke sini. Dan buahnya umpat mendoakan sampai sisa ini bangga yang ramai. Nah, jadi alhamdulillah kesyukuran luar biasa kita kawan kumpul di sini dalam peringatan memperingati Isra dan Ustaz Mi'raj kan? Peringatan Isra dan Ustaz Mi'raj. Ada orang di sini, aduh saya ingat-ingat lagi. Salam dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau ini berpesan-pesan kita nanti yang umat akhir zaman ini, amun kita berpingkut lawan amalan itu kira-kira sudah kada sanggup lagi kita, karena orang tuh dosa riba, dosa dan lain sebagainya. Bujur kita nih Pak RT ini kupiah binata anu diinjak ini hasil begawi, hasil keringat, kupiah tukar dengan harga ibaratnya dengan jual beli yang bujur sudah yang ulun tukar seinilah ini dari hasil keringat kupiahnya tuh halal sudah jalannya. Tapi bila katakan oh bahan-bahannya dari mana dan lain sebagainya, kada kau menghindar lagi kita. Baju kita ada kemungkinan itu dari bahan-bahannya walaupun kita caranya, maka di akhir zaman ini Rasulullah berpesan dia berpingkut lawan Rasulullah aja. Cara berpingkutnya yaitu besokan bangun goreng jangan HP dilihat, TikTok itu jangan. Jadi bangun goreng itu salawat 10 kali ke Rasulullah, sore salawat 10 kali, maka syafaatku yang akan mendatangi mereka. Kalau mengamalkan itu lain kita lagi yang menghadang syafaat, tapi syafaat yang mendatangi bila kau mengamalkan dia zaman ini kan apa lagi dah mungkin ada berpingkut lawan sini. Hari ini kita memperingati ya kalau cara mana bila salah koreksi hal nih udah hari masih ingat abang tadi kan ingat di sini tapi ngirakan sandal Staramanian. Nah, alhamdulillah. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini banyak yang kita ambil pelajaran. Itu ada kasih apa? Mau baca es kata dia. Tabur. Jadi Isra naik dulu. Mau anone. Nah, kok akan. Nah, ya pulangnya. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini yang pertama kita lihat apa? Itu bahwasanya sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj itu ada terjadi namanya Amul Husni atau Amul Husni. Wih, lu semangalan Umar kan catat, nah malaikatnya datang catatnya Umar caranya. Jadilah Amul Husni itu perjuangan Rasulullah itu tahu ya buat di awal-awal tuh. Memang secara pertama beliau diutus itu kan dakwahnya sembunyi-sembunyi. Nah imbah dakwah sembunyi-sembunyi, kalau ada bahan sembunyi dakwah berpatak. Jadi perpaduan inilah kita. Dakwahnya itu dulu sembunyi-sembunyi. Lalu disuruh dakwah oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dakwah secara terbuka. Lalu disinilah mulai permusuhan, orang yang membenci Rasulullah, pertentangan dan lain sebagainya. Banyak dizalimi Rasulullah. Banyak yang ada waktu itu macam-macam tukang. Dan yang memberi perlindungan itu diantaranya itu Paman Sidin Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini luar biasa memberi perlindungan kepada Rasulullah, sampai-sampai kaum kafir Quraisy ini kan tapi kaum apa-apa Sidin pasang badan terus. Dan untuk orang tua yang apa kesan umat Islam yang hanya umat Rasulullah ini kan yang diantaranya membiayai berataan itu baginda apa istri Rasulullah Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini jadi harta beliaunya perang-perang tuh yang baju perang, makanya ada di game PUBG kan apa baju-baju udah kalau setahun tuh ada baju-baju wasi, ada tumbang,
kemudian ada pedang, ada kuda. Kebanyakannya itu bila nih yang umpat nih sahabat nih sakit juga misalnya, yang mengadakan baju pedang dan sebagainya itu dari harta Sayyidah Khadijah. Makanya Rasulullah itu terbantu benar-benar Sayyidah Khadijah. Sampai si Bintu habis padahal lewat suginya melawan ini tidak apa-apanya bayarnya. Harta Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Sekarangnya ini makanya sudah. Ketika beliau berkhidmah kepada Rasulullah itu harta beliau itu dihibahkan untuk perjuangan Rasulullah. Sampai ketika si Dinto sudah beranak, ngaran anak Sayyidah Khadijah siapa? Yang jadi jurangko pergantungannya jurang Rasulullah ini, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Waktu itu masih halus. Karena kadang makan Sayyidah Khadijah ini kadang lagi duit piano, jadi banyu susu namanya ini kadang lagi ini diisap tuh sampai kering, sampai hitungannya keluar tuh darah aja lagi. Datang Rasulullah karena harta itu sudah diberikan bahasa Islam. Datang Rasulullah kauyuhan dakwah berabah lawan sedihannya berabah taburing Rasulullah. Jadi saya jadi calon sama Rasulullah. Kalau tangis ini. Ada tangis titik dari mata tuh kalau Rasulullah bangun melihat Muhammad kekasih tercinta nangis di Rasulullah. Kenapa nih? Ya Khadijah kenapa? Menyesal kan? Yang selama ini hidup ikam sugi habis ini yang seadanya hidup ini nyesal gak kamen aku di Rasulullah. Ya Sayyidah Khadijah kan sama sekali ya Rasulullah hanya ada penyesalan sama sekali. Ulun tertangis itu kenapa? Ulun berpikir nih, ulun saat ini tidak kau lagi membantu pian secara harta. Jadi kayak mana gila? Sekira ulun kau membantu dakwah pian. Ini sudah habis pendataan, tetap berpikir hendak membantu Rasulullah. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini membantu ya Rasulullah. Amun misalnya kayak ulun meninggal, habis itu pian hendak menyeberang sungai dan atau apakah ada yang membantu tabuk ya Rasulullah ulun? Tolong ulun kumpulkan ulah sampan pian, saking cintanya nyala membantu Rasulullah. Nah beliau inilah yang diamal Rasul meninggal. Sayyidah Khadijah meninggal di paman beliau Abu Thalib yang selalu meninggal. Makanya Rasulullah itu diamal Rasul itu lumayan keadaan beliau semakin tidak baik lah untuk dakwah beliau. Jadi beliau itu hilang perlindungan ketika itu. Yang menggantikan itu adalah Abu Lahab lah. Abu Lahab kan di sana sistem suku, misalnya suku Sarun Mubarak, suku Mi'raj. Ini banuan cengcengan berataan. Jadi bila ada satu tokoh di sana tuh, misalnya Ustaz Mi'raj, aku ketua suku melindunginya, jangan orang tuh kan boleh diganggu lagi. Nah di sana tradisi Arab. Jadi suku ini Rasulullah itu kan suku Bani Hashim. Dari Bani Hashim ini setelah meninggal Abu Bakar, ini kan menggantikan Abu Lahab. Nah di sini perlindungan kepada Rasulullah itu diurang itu formalitas saja. Di balik itu perlindungannya bahkan hampir gak ada perlindungan lagi. Sampai Rasulullah ini kan gak ada doang. Aku nih Rasulullah dipecali Allah, ikhtiar beliau macam-macam. Jadi beliau datang ke suku ini. Kepala suku ulun ini sudah banyak orang nih anak merorong mengganggu kau akan ulun minta perlindungan dari kabilah bian. Oh kada kamu. Jadi keliling Rasulullah. Sudah waktu itu sudah ditinggal oleh dua kekasih. Rasulullah keliling minta pertolongan, minta lindungi. Kada juga. Lalu Sidin ada kepikiran, ayo aku coba berangkat ke Taif. Dengan harapan sudah hati hancur, bahasa kita jangan remuk redam, kan ada lagi perlindungan, kan ada ancaman banyak kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah ke Taif. Harapannya apa di Taif? Kalau diterima Tuhan Taif. Saya namanya udah tinggalkan maka aku hijrah ke Taif. Sekali pas datang ke Taif diperlakukan kurang ajar oleh Rasulullah. Dicaci maki, dihina, bahkan ditawaki, tabuk. Jadi Rasulullah ini ya Allah sudah sedih hati, hijrah dengan harapan diterima orang, jangankan diterima, ini
ya Rasulullah. Akhirnya menghindar dari sana itu sampai malaikat. Hanya orang tuh malaikat yang menggerigit. Ya Rasulullah, iblis kata. Itu nggak ada gunungnya. Dia tak akan gunung keduanya. Ya Rasulullah kan jangan. Ya Rasulullah kan beliau berharap mudah-mudahan di antara kaum Taif ini kena ada yang diberikan Allah hidayah. Kalau ada darinya kuwi tanam anak barang, ada darinya anak nang cucu barang, itu cintanya Rasulullah. Ini berjalan Rasulullah anak di sanalah awal mulanya Rasulullah itu angkat tangan berdoa. Sampai di antara kalimat yang sini ucapkan ya Allah deh. Sini kan ya orang tuh minta ampun atas segala kekuranganku ya Rasulullah semuanya. Ini bahasa Rasulullah itu memantiknya ya Allah ini kemana lagi ulun dijalankan hendak ke tempat nang ulun dicaci lagi kah atau ke ulun dilempar ke wadah musuh kah? Sudah sakit nih bahasanya ya Rasulullah, hendak ke tempat orang yang pacang menawaki lagi kah dan lain sebagainya. Ulun kada peduli ya Allah selama engkau kada murka lawan aku ya Rasulullah. Perhatian Rasulullah kada peduli imbah ini ulun diperjalankan kemana lagi ya Allah. Kau ada orang-orang yang pacang manu lagi kah? Tempat musuh ulun kada sarah pian ya Allah selama pian kada murka lan ulun ridho. Ini Rasulullah. Maka habis itulah baru Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Maknanya bisa kita ambil apa? Salah satunya adalah apabila Tuhan pian ini kelas berapa? Kelas 3. Bahasa Arabnya oh iya. Nah, sapu sales. Ada sapu ada sales. Anggaplah Tuhan pian ini ada kayak di mamai kah atau apakah ada dapat cobaan dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya itu datang berarti bulan pian hendak diberikan Allah Ta'ala itu hadiah nikmat yang besar. Begitu juga Rasulullah sebelum Allah memi'rajkan Rasulullah itu diberi dulu cobaan. Ini sudah sunatullah, artinya bulan pian hendak makan durian pasti dulu tadi tajapai kulitnya dulu, mengupas kulitnya dulu hanya dapat isinya. Buat pian hendak apa aja pasti ada proses sampai mendapatkan itu. Jadi bahasanya kalau bukan dinian ibaratnya bila tak kacak duri jangan sedih, berarti sudah panjang parah dapat bunga mawarnya. Tuh kita kacak duri ini masih berarti di atasnya bunga mawarnya. Makanya kita sangka baik bila corona datang berarti dasar Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat kita biar ya ini hanya tasmiyah apa Omikron kah? Apakah peluang tasmiyahnya belum kada tahu. Pokoknya kambingnya kada datang ke rumah tasmiyah. Kita makna itu kita pandang. Jadi bulan pian dapat musibah apapun kaina kuitan kah, kada menyangui sekolah atau usaha kuitan kah, usaha kita lagi pandang itu sebagai jurang tuh kulit duriannya. Jadi kan kulit durian timbang dikoyak dibuang pasti dapat isinya. Maka kita kada bakal sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sangka buruk ya kayak itu Bang, lalu isinya kada dapat gue yang melihat durian duri gitu hendak aku. Tapi kalau bulan biar aku menjapai duriannya menguyak kulitnya dapat tuh. Tapi kalau misalnya dapat musibah ya Allah musibah terus kita menolak musibah itu maka hasilnya isinya kada tak dapat. Jadi itu Bang cara Allah hendak memberi kita tuh pasti ada ruasnya dan lain sebagainya. Dalam Isra dan Mi'raj kan ini awal ayatnya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, kalau kita mengupas di sini kan apalagi kalau Bu Ade gue yang ilmu tafsir tuh orang tuh yang ini huruf jarnya ada berapa tuh? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min lawan ilal masjid. Jadi bi min ila ada dua makna menafsirkan situ. Bi ini billah, min ni minallah, ila ni ilallah.
ini sudah masuk ke ranah-ranah orang tuh. Kalau misalnya kita sudah masuk ke ranah ini ranah pembersihan hati. Jadi ketika kita menggawi apapun, jangan ingat billahnya dulu. Jadi semuanya itu jangan merasa aku. Nah di sini rahasia ayat itu kan, jangan merasa aku tapi billah, asra, Allah yang menjalankan. Di sana minallah, kita ini dari Allah dan kepada Allah. Jadi Isra dan Mi'raj ini Allah awali surahnya dengan kata subhana, padahal Allah itu maha suci, sudah suci berdahulu. Cuma Allah mengatakan maha suci Allah bukan di sana. Ibarat kata jurang tuh orang ini sudah baik, tapi padahal ini aku nih membaiki diri, padahal sudah baik. Bahasanya subhana itu Allah sudah suci, tapi mengatakan maha suci lagi. Artinya apa? Ini mengingatkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini pacang orang tuh kada masuk di akal, tapi Allah maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah maha mampu. Jadi kalau misalnya kejadian itu kada masuk akal, Allah maha mampu. Makanya Allah mengatakan subhana di dahulu ini, bahwasanya kejadian berikutnya aku mampu, katamu. Aku mampu dengan kata subhana, jangan takjub gitu. Nah artinya di awal ini Allah memang sudah hendak memberitahukan bahwasanya berikut kejadian ini kalau dinalarkan kada tabiqawa. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah kalau di sana kan menggunakan di abdihi itu hambanya lah. Memang ada beberapa pendapat ujar Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya ruhan wal jasadan kah atau ruh aja. Memang ada kan hadis dari Aisyah kan yang arahnya memang mengarahkan ya Rasulullah ini Isra Mi'rajnya ruhan aja. Tapi yang lebih mu'tabar ini semuanya lebih ke arah berpendapat Rasulullah ini ruhan wa jasadan. Buktinya apa? Di sana Allah menggunakan kalimat bi abdihi, bukan bi ruhihi. Abdul itu adalah hamba. Itu jurang komplit. Orangnya lah, rohnya di sana. Yang disambut hamba itu orangnya lah, rohnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dalam perjalanan pun Nabi Muhammad itu kan banyak ada macam-macam yang dilihat. Jadi ada yang bertanam langsung tumbuh, ada juga yang menyatuk apa lagi culannya pecah tak boleh pulang, pecah tak boleh pulang. Yang rasanya nah tak hanggupakan tawing hanggupakan imbat hanggup puat hambur bebek pulang. Ada juga kayak itu. Ada juga Rasulullah itu disasajin jin ibret. Tahu lah jin ibret? Tahu lah jin ibret? Ada tahu jin ibret nih jinnya kenal hiram yang rasanya. Jadi kenal hiram jin ibret nih pernah jadi anak buahnya Nabi Sulaiman. Jadi waktu Nabi Sulaiman yang hendak memindah singgasana Ratu Bilqis, ujar Rasulullah, ujar Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini kan bisa berpandilan jin, bangsa jin. Jadi kawan dipandirinya angin, binatang, awak dipandirinya berataan jadi pasukannya Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, nah sini nah, siapa yang awak dapat memindahkan istana Ratu Bilqis? Kak, istana sini siapa yang awak dapat? Ujar jin ibret angkat-angkat. Ulun, iya Nabi Sulaiman. Wah, ulun kawak manuk gitu. Seberapa cepat? Pas pian berdiri berdengak, duduk biasa sudah cungol. Wah, ya banyak harat si ibret gini. Ujar Nabi Sulaiman, siapa lagi? Nang kawak talaju pada Indo. Ada seorang manusia. Nah, pertemuan kayak ini orangnya biasa aja. Bungas kada masuknya di sini. Orangnya biasa nih, orangnya biasa. Ulun ya Nabi Sulaiman ulun yang kawak. Tak cepat pada lagi. Seberapa cepat? Yang ada aja beberapa berangkat duduk. Cuma sudah. Kayak apa lagi cepatnya? Ulun kawak
Seberapa cepat ujian Nabi Sulaiman? Sekedipan mata biar. Demi itu jadi amun dalam sejarah itu nih orang ini memang mendapatkan Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah nama Allah yang apabila disebut nama itu kadang mungkin ditolak doa. Jadi bahasanya kalau sudah dapat Ismul A'zam, kita memanggil nama Allah dengan nama itu, berubah jadi wadai. Ting, ya langsung jadi wadai. Itu karena sudah dapat ilmu Ismul A'zam. Nah, jin ibret ini ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah tuh melihatnya, ada cahaya Rasulullah naik buruk. Buruk itu kalau buruk. Buruk itu tunggangan para nabi. Jadi binatangnya mirip aja pahlawan kuda dari sampah. Cuma halus pada kuda. Tak kenal pada kedelai. Kedelainya. Apa yang mirip kuda tau? Oh itu tasbihnya kan sudah dari kedelai. Tak kenal sedikit pada keledai. Berisi halal. Apa halal? Oh iya betul. Wing. Nanya ada wing. Berisi halal. Jadi ini kecepatannya sejauh mata memandang. Misalnya inya mencangi sani, cung langsung, cung di muka sana. Nah ketika melihat cahaya itu, ibrit itu melihat itu apa ibrit? Wah saya kejar wah disasah waktu itu. Jadi Rasulullah Jibril itu mengatakan itu apa? Ada jin bermoal, muhanya hilang. Mudah-mudahan membawa api obor, menyesal ini. Disasahnya ujar Jibril, hendaklah ya Rasulullah aku ajari bacaannya sekira tuh si ibrit tolong. Ada bacaannya. Lalu dibaca Rasulullah itu kan, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ada juga yang lebih panjang dari itu diriwayatkan imbang dibaca itu langsung pecah gugur. Maka gugur tak dulu kepala patah gigi ibritnya aja. Di perjalanan Rasulullah juga banyak diganggu kayak itu perjalanan karena ini perjalanan Yurang itu perjalanan yang luar biasa. Sampailah Rasulullah di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Nah di sana beliau disambut oleh para nabi yang pernah ada sebelum Rasulullah. Jadi pertemuan berdatangan di sana. Hakikatnya bukan para nabi akhirnya menjadi umat Rasulullah karena apa? Hakikatnya Rasulullah imami banyak salat. Lalu naiklah Rasulullah ke langit pertama. Itu pertemuan berdatangan Rasulullah lawan nabi-nabi melihat Nabi Yusuf. Wah kata ini. Kada. Masa kada yakin dihimuni paling itu. Wah belakangnya Nabi Yusuf. Kayak Yusuf habis itu jadi Rasulullah juga yang kadang-kadang gagah itu Nabi Harun gagah juga. Ada juga Nabi muka di sana Nabi Saleh atau Nabi Idris itu duduk di muka di muka surga, di belakang surga ya Allah. Karena bahasanya Rasulullah mana wahai Nabi Allah yang menjadilah di muka surga sudah duduk. Kenapa sih? Ulun di muka sini aja. Oh, merinding aja. Kenapa ya Rasulullah? Ulun kan boleh masuk masih. Kenapa? Ujar Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak pertama kali masuk surga dan membuka pintu surga itu baginda Rasulullah. Selama Rasulullah belum, maka yang lain belum. Jadi segitu, jujur aja belakang ke surga itu maka ada kamu aja. Oh dalam surga ada kumpul gas. Oh ada ini, maintip aja kalau kamu rasai. Sampai ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini ada di Nabi Musa orang mungkin ada kayak ada beban hidup. Mau curhat
Kenapa nih biar kita umur? Ujar Nabi Musa, ulun kira ulun lah yang manusia yang dipilih Allah paling mulia, karena ulun berstatus kalimullah yang bisa mendengar dan berbicara langsung kepada Allah itu Nabi Musa. Tapi ternyata engkaulah yang dipilih Allah sebagai manusia termulia. Tapi karena itu yang maulah ulun sadih, ternyata kemuliaan umat pian pun melebihi kemuliaan yang diberikan kepada. Jadi kita ini orang itu dimuliakan Allah melebihi para nabi. Untungnya sudah seperti itu. Makanya jadi Nabi Musa amun kalah lawan Rasulullah itu wajar. Tapi di umat Rasulullah umpat juga. Ini yang aku tahu umur aja lagi. Ngebam lagi sudah kayak ini. Ya kalau ada kawai lagi. Naik lagi, nah di sana ada yang Rasulullah tetamu kayak duduk di singgah sana bersandar di ada ngaran daerahnya sana tuh Baitul Maqmur soalnya sana. Pakai map pada dia juga bingung map belok kiri belok kanan berputar bang. Kenapa lagi di bersandar di sini dari raut muhasilin mirip dengan begini Rasulullah siapa nih? Siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Oh pintarnya, Allah. Begini tuh. Ujar Nabi Ibrahim, wahai anakku besar. Rasulullah ini kan statusnya di sini kan kuitanya para nabi ini. Nabi Ibrahim, wahai anakku Rasulullah, pesanku gasan umatmu enak. Gasan umat pian kena pasangan banyak yang nanam tanaman di surga. Ya Rasulullah, banyak hidup di dunia, kemana nanamnya? Nanam di perumahan. Apa betul tapi itu orang pekantut kan? Apa yang betul tapi? Apa yang pekantut juga? Banyak yang menanam tanaman di surga karena ujar Nabi Ibrahim, karena di surga itu tanahnya subur banget. Sekali tanamnya lah tumbuh lah bercabang udah tua. Ya Rasulullah, kayak apa menanamnya? Ya itu dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil azim. Sesungguhnya la haula wala quwwata illa billahil azim adalah tanaman, akan menjadi tanaman-tanaman di surga. Jadi kita banyak makna itu kita mengapleng ada tanaman. Apa yang bakal terkenal? itu Rasulullah lawan Jibril berangkat sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Ta'ala. Lalu Allah menanyakan kan, bahasanya kan Jibril mengatuk nih, siapa di luar ya Allah? Ulun Jibril ya Allah, siapa serta engkau? Rasulullah SAW buka ya Allah. Kalau Jibril aja pada bawahnya buka. Sampai ada batasnya sana. Jibril ini sudah sampai batas nih. Sampai batas lawan Rasulullah hendak menghadap Allah. Jadi sampai batas itu hijab Allah itu masih 70.000. Jadi 70.000 dinding dari cahaya. Kalau Imam Ghazali nyambat itu dari cahaya ada unsur banyu, ada unsur kegelapan. Jadi satu hijab Allah, satu dinding lagi 70.000 nih, satu dindingnya aja itu jaraknya berapa puluh kilometer. Dan itu belum pernah dibuka Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali belum pernah, kecuali di waktu Isra dan Mi'raj. Anda yang kata Imam Ghazali ini di jurang tuh di hijab tuh kayak ada suara gemuruh banyu. Ujar Imam Ghazali, andai suara itu diperdengarkan kepada manusia di bedaan, ini hati ini melacung saking takutnya dengan kebesaran Allah. Tuh ya hati meloncat, tak keluar untung mati. Saking kalau itu diperdengarkan hanya satu dinding ini, sampai di situ Rasulullah bertarus nih, ceramah Rasulullah Jibril bertahan. Ya Rasulullah, ulun gerombat lah. Memang
tanya maulah kawan ditinggalkan sorangan. Kada ya Rasulullah, ulun sampai sini aja. Kenapa? Ujar Rasulullah kan la yatrukul khalil khalilahu. Kalau sudah bersahabat itu kan bakal meninggalkan kawan. Kalau bahasa kita mematahnya nih. Kada ya Rasulullah. Anda ini ya Rasulullah, ulun selangkah lagi maju, maka ulun akan hangus terbakar oleh hijab yang oleh diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun batas ulun sampai di sini aja. Ujar Rasulullah, wahai Jibril, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Dan hijab Allah ini tercipta dari cahaya. Berada mau berapa bakar pada cahaya itu? Kata ya Rasulullah, bujur, ulun tercipta dari cahaya Jibril, tapi bukan seperti engkau. Ulun tercipta dari biasan cahayanya Allah, sedangkan engkau dari cahaya langsung. Ini yang dalam hadis Sayyidina Jabir itu mengatakan kan, apa? Sayyidina Jabir dalam hadisnya itu, awal sayin, yang bertanya awal sesuatu yang diciptakan Allah itu apa? Apa jawabannya? Nurun nabiyyika min nurihi, yang langsung dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hancur. Ibaratnya ke matahari. Sani emang gue berjalan si Umar, mari kita ke matahari aja. Ada sampai anu tuh mata pacul, tuh hidung pacul, lelehan beretan gigi rupoy, hancur sampai ke matahari ke kawan. Yang awas sampai ke matahari siapa kan? Yang awas sampai ke matahari apa? Sani. Allah, tadi Sani hancur sudah. Umar hancur kan tahan. Yang awas sampai ke matahari hanya cahaya matahari. Rasulullah aja ini ke matahari. Jadi di sekeliling matahari itu yang ada cahaya matahari yang awas sampai. Selain cahaya matahari, ketika mendekat planet-planet mendekat matahari, pijar hancur. Itu matahari. Nah kayak itu juga ketika hijab itu, makanya yang langsung dari cahaya Allah itu baginda Rasulullah SAW. Ini sedikit tasawuf. Bila arah-arah kesini memang Isra dan Mi'raj ini kita arahnya pembersihan hati. Jadi sampai di sana adabnya Rasulullah ini luar biasa lah. Jadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendak mau lapas sandal. Tuh pacul sandal. Lalu kenapa ya wahai kasihku, tahu kenapa dia hendak pacul sandal? Ya Rasulullah kan aku pada hendak merasakan ya untuk ada nyamannya ditagur, sakitnya ditagur. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Tur Sinai, itu ditegur Allah. Apa jawab? Makhlak ma'alaika, lepas sandalika wahai Musa, karena engkau berada di bukit suci. Ini ya Rasulullah kan adab sini. Kan ada kalau nggak ada ini ada ya Rasulullah. Ini makanya ada sampai sendal Rasulullah itu kan ada yang membandingkan nih mulia mana aja sendal Rasulullah dan Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril itu kada awal langsung ada Allah Taala, sandal Rasulullah sampai kada awal dibanding-bandingkan kayak itu bang. Ini sandal ini karena ini melekat di Rasulullah, makanya kada terbakar. Jadi segala sesuatu yang melekat dengan Rasulullah itu insya Allah kada terbakar banyak. Ini hanya sandal, apalagi yang hatinya tertaut kayak kita di umat Rasulullah, insya Allah uljamin kada terbakar atau hati kita di tertaut Rasulullah. Sandal aja dimuliakan Allah, apalagi bujur-bujur hati kita terikat dengan situ. Insya Allah kada bakal terbakar. Dan kita umat Rasulullah memang dijanjikan itu min ahlil jannah. Kata Rasulullah, ilaman aba, kecuali yang ada hendak masuk surga. Jadi dijamin berataan kita ini umat Rasulullah pasti masuk surga, kecuali yang ada hendak lawan surga. Itu yang ada hendak lawan surga ini orang yang ada maasi lawan Rasulullah, ngaku cinta kadang-kadang ada maasi.
Ini salah satu makna Isra dan Mi'raj, dan yang paling utama adalah di Isra Mi'raj inilah kita difardukan sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah sampai ke arsy-Nya Allah, lalu Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Salamnya Rasulullah kayak apa? Rasulullah berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lalu Allah menjawab dari sisi arsy-Nya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Rasulullah, kata Allah. Ini Rasulullah orang yang manusia yang paling gak egois. Ya Rasulullah, masa ulun aja, masa ulun gak ada namun keselamatan itu hanya sekedar untuk ulun. Lalu Rasulullah menjawab apa yang dijawab Allah tadi, mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita di bawah Rasulullah SWT. Makanya itu ini diabadikan dalam bacaan tahiyat. Makanya ketika tahiyat biar kita kan dalam hadis Rasulullah dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, cara mi'rajnya ya pas tahiyat itu kita bujur-bujur. Ketika kita mengucap tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh, kita hadirkan Allah. Seakan-akan kita ini mengucapkan salam sebagaimana Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatullah. Habis itu kita hadirkan lagi dalam tahiyat kita baginda Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Habis itu baru kita hadirkan assalamu alayna wa alaihi para awliya Allah, orang-orang yang soleh kita hadirkan dalam sholat kita. Makanya ada salah pas kita habis ini kita selanjutnya mahawal ke-17, karena dalam sholat itu ternyata kita ada arah tawasulnya. Pertama kita at-tahiyyatulnya kepada Allah, yang kedua assalamualaikum menghadirkan Rasulullah, yang ketiga assalamualaikum kita menghadirkan orang-orang saleh. Artinya di sini pun kita sudah, memang ada yang mau apa tawasul atau apa kita di sini aja sudah diajarkan kayak gitu. Kayak di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Di sana kan Allah kadang ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan Engkau ya Allah ada. Tapi dalam situ dikatakan Allah bahwasanya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalan orang-orang yang saleh. Jadi kita memang ada terus terikat dengan orang-orang arwah orang-orang saleh, jalan-jalan mereka terikat dengan kita. Makanya di sini kita juga menghadirkan, insya Allah menghadirkan dan menghadiahkan Abah Guru Sekumpul di Haul Sidin yang ke-13 ini. Mudah-mudahan itu sampai dan keberkahan yang pernah Allah berikan kepada beliau diberikan kepada kita yang cinta kepada beliau dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja yang kau belum sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kalau burung irian apa aja, burung cendrawasih jangan gitu lah. Ada aja apa, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang bantutnya menumpang mandi kalau ada umur yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, minta halal minta ridho, terutama kepada perguruan perguruan yang hadir di sini, juga kesan tokoh-tokoh yang ada di sini. Lawannya di awal pembukaan tadi ulun kadingan mengucapkan yang terhormat ketua RT tadi yang pembukaan bertani jabhar ketua RT di udah pernah bilanya di penutup asal ketua RT-nya di penutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.